Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi bosku. Kita berada di kebun gaharu ya, kebun gaharu milik petani. Ini di daerah gunung. Nah, di daerah gunung. Kita pejuang gaharu, khususnya gaharu alam milik petani. Kebanyakan gaharu-gaharu milik petani itu terlantar bosku, terlantar lah, kita yang ngurus. Kenapa terlantar? Karena dulunya saat beli bibit, mereka yang menjual itu menawarkan yang manis, seperti untuk penjualannya, seperti untuk penyuntikannya atau inokulasi. Mereka menjanjikan manis, bahkan sebelum penyuntikan pun katanya laku, katanya seperti itu. Tapi setelah menjual bibit, mereka menghilang. Nah, akhirnya gaharu-gaharu ini terlantar, tidak ada yang ngurus. Nah, kita tim pejuang gaharu, khususnya gaharu budidaya, ini menyelamatkan gaharu yang sudah terlantar. Dan keduanya, kami ingin gaharu itu jangan sampai punah bosku, karena gaharu di alam itu tiap hari diburu para pemburu alam, para pemburu gaharu alam. Habis bosku, makin hari makin habis. Sedangkan gaharu ini sangat-sangat menjanjikan kalau bagi saya, seperti itu ya. Nah, kenapa kok petani harus menanam gaharu? Kenapa petani harus menanam gaharu? Karena gaharu itu salah satu komoditas hasil hutan, tapi bukan kayu ya, hasil hutan bukan kayu, atau HHBK unggulan yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan. Gaharu yang dikenal adalah sebagai gumpalan resin. Jadi gaharu itu gumpalan resin bosku ya. Gumpalan resin berwarna hitam kecoklatan, itu yang namanya gaharu. Yang hasil dari gumpalan resin itu dari proses fisiologi infeksi fungsi patogen bos. Fungsi patogen pada jaringan sel hidup dalam pohon penghasil gaharu. Ya, seperti itu ya. Nah, gumpalan resin tersebut dapat menimbulkan aroma wangi apabila dibakar. Nah, itu gaharu itu wangi bos, harum, wangi, sangat wangi, menyengat ya wanginya ya. Seperti di hadis Nabi, di hadis salah satu hadisnya, di salah satu hadisnya, aroma surga itu aromanya gaharu ya, seperti itu ya. Jadi memang wangi, bila dibakar itu wangi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu produk elit komoditi hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi, yang saat ini menjadi topik ya, menjadi pembicaraan banyak kalangan ya. Karena tapi berhubung masih awam, kurang penjelasan tentang gaharu. Terus keduanya, gaharu itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti menjual bibit terus ditinggal. Nah, di situ kenapa gaharu akhirnya petani mau menanam gaharu itu bingung ya, karena ulah-ulah oknum-oknum itu gitu. Nah, disinilah tim pejuang gaharu ini
tergugah hatinya untuk menyelamatkan gaharu-gaharu milik petani yang terbengkalai ya, seperti di sini nih bos, itu ya. Jadi gaharu itu semakin menghilang bos popularitasnya ya, karena oknum-oknum itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan munculnya kita bisa memberi pengetahuan ke petani, terus kita bertanggung jawab penuh dari inokulasinya atau penyuntikan sampai pemanenan gitu ya. Mudah-mudahan gaharu timbul lagi ya, seperti itu. Karena gaharu di alam itu semakin habis bos ya, terus kualitasnya juga sudah rendah yang di alam itu, seperti itu. Terus ada yang bertanya jenisnya apa Mas? Jenisnya gaharu itu di Indonesia sebenarnya ada 27 jenis. Cuman untuk menghasilkan gubal terbaik itu ada di 2 jenis bos ya, di 2 jenis gaharu, yaitu jenis Aqualiria malakensis dan Girino verstegi. Nah, kalau yang di sini ini jenis malakensis ya. Karena 2 jenis ini yang menghasilkan resin terbaik bos ya, yang memang dunia membutuhkan. Karena dunia sangat membutuhkan bos, ini kekurangan gaharu itu ya. Nggak kekurangan gimana ya, mereka membeli tapi dipakai habis, dibakar habis ya kan, minyaknya diolesi habis, terus untuk kosmetik, untuk sampo, untuk sabun ya habis. Sedangkan gaharu itu sangat awam, makanya kita kembangkan di sini supaya bisa apa ya, memberikan hasil yang maksimal untuk petani, bisa untuk mensejahterakan petani ya, seperti itu. Terus untuk metode penanaman gaharu sekalian saya jelaskan di sini. Untuk penanaman gaharu, jarak tanamnya itu 3 kali 3 ya, minimalnya 2 kali 2 meter persegi ya. Nah, sebelum bibit itu kita tanam, alangkah baiknya kita karantina dulu bos. Kita karantina di kebun situ, di kebun yang mau ditanam, jadi biar menyesuaikan dengan iklimnya. Nah, sambil itu kita karantina, kita buat lubang untuk lubang tanam itu di ukuran 30 cm kali 30 cm, terus kedalamannya 30 cm ya, sama ya, kedalamannya 30 cm. Nah, terus tanah itu dicampur dengan pupuk ya bos ya, pupuknya pupuk kandang ya, pupuknya pupuk kandang, pupuk yang organik ya, jangan yang kimia. Karena kalau kita baru tanam sampai jarak 1 sampai 2 tahun, kalau kita pakai kimia itu sangat mempengaruhi saat inokulasi nanti, sangat mempengaruhi pembentukan gubalnya, pembentukan resinnya juga ya. Jadi sangat-sangat mempengaruhi. Jadi alangkah baiknya kalau kita memakai yang alami seperti pupuk kandang ya, pokoknya yang organik ya. Terus jenis tanaman ini juga tumpang sari bos, nggak apa, nggak perlu satu jenis, nggak bisa untuk tumpang sari. Nah, untuk di awal-awal tanam itu gaharu itu butuh perlindungan pohon-pohon besar, pohon-pohon besar ya. Jadi kalau baru tanam itu antara ukuran 30 sampai 50 cm itu gaharu butuh perlindung pohon-pohon besar. Gaharu cuma butuh sinar matahari antara 40 sampai 60%. 40 sampai 60% ya. Kalau untuk baru tanam. Jadi bisa ditumpang sari dengan tanaman pisang atau karet atau sengon atau cabai, bisa yang lain-lain ya bos ya. Bisa di mana tempat bos, di mana tempat bisa, yang penting dia butuh pelindung pohon-pohon besar untuk awal-awal ya, seperti itu. Kalau perawatan pemupukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ya, 3 sampai 4 kali
dalam 1 tahun untuk pemupukan. Penyiramannya disesuaikan bos dengan kebutuhan tanaman. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah, disesuaikan aja, disesuaikan. Jika musim kemarau ya, khususnya untuk musim kemarau, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Ya sama dengan tanaman yang lain ya. Usahakan pergunakan pupuk kandang atau kompos ya bos ya, atau organik ya, seperti itu. Nah, nanti di sekitar umur 5-6 tahun itu pohon itu siap diinokulasi. Jadi gaharu itu pakai proses, enggak apa, enggak instan katanya ditanam terus kayunya dijual, enggak seperti itu. Gaharu itu butuh proses ya, enggak kayunya dijual, enggak diproses. Untuk membentuk gubal, untuk membentuk resin itu harus diinokulasi. Kalau kami menggunakan metode penyuntikan atau inokulasi ya. Ya sudah banyak buktinya, Seperti itu. Jadi nanti di umur sekitar 5-6 tahun pohon itu kita inokulasi untuk membentuk gubal ya. Nah, nanti panennya itu di umur, setelah inokulasi di umur minimal 3 tahun ya. Kalau 3 tahun itu kok gubalnya sudah layak untuk dijual ya kita panen gitu, seperti itu. Tapi kalau belum ya sabar sedikit, nunggu waktu biar hasilnya maksimal ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kemauan pasar. Kalau misalnya harganya masih rendah ya kita tahan untuk panennya, tahan sedikit, yang penting hasilnya maksimal, seperti itu. Jadi dia resinnya pun terbaik ya, jadi padat ya, jadi gubalnya pun baiklah ya, maksimal ya. Kalau untuk terbaik itu ya biasanya itu di atas 3 tahun, tapi kalau 3 tahun mau dipanen ya nggak masalah, kita cek lagi nanti hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi inokulasi itu rekayasa ya bos, rekayasa. Kalau proses alam, gaharu itu bisa mengeluarkan gubal, itu pun prosesnya pohon itu biasanya itu cacat bos ya, maaf, pohon itu biasanya cacat. Dan untuk menghasilkan gaharu alam, pohon itu minimalnya 30 tahun baru membentuk ya. Jadi belum tentu juga pohon yang besar-besar itu bisa menghasilkan gubal di pohon alam, itu belum tentu ya. Nah, karena mereka kan kalau kalau pencari alam, kalau udah lihat pohon garu di situ main tebang-tebang aja, hasilnya seberapa pun yang penting mereka menghasilkan, seperti itu. Tapi kan belum tentu juga dalam satu pohon itu ada gubalnya ya, seperti itu bos. Jadi sementara seperti itu. Kalau di mitra tani kita, itu yang beli bibit sampai inokulasi sampai pemanenan kita urus semua mitra tani ya. Nah, kayak di sini ini kita sistem kerjasama gaharu milik petani yang terlantar oleh oknum-oknum yang tadi saya sebutkan. Akhirnya saya uruslah ini ya, dari inokulasinya nanti sampai pemanenannya. Oke bos, sementara seperti itu dulu bos. uh, uh, apa yang bisa saya beritahukan tentang gaharu. Nanti untuk kelanjutannya kita cek kupas kulitnya ya bos, kupas kulit metode baru lagi di gaharu ya. Itu tapi pohon itu minimal itu di umur 10 tahun ya, di umur 10 tahun, atau di diameter minimal itu ya 60 cm ya, baru kita bisa kupas kulit, kita oles dengan fusarium. Nanti itu panennya di 8 tahun setelah 8 bulan setelah inokulasi, itu lebih cepat panennya, lebih cepat, seperti itu ya. Oke, terima kasih bos, kurang lebihnya mohon maaf jika ada
kata-kata yang kurang menyenangkan. Dan bagi yang belum paham, silakan like, comment, dan subscribe. Nanti sebisa mungkin ilmu yang sudah saya dapat di Gaharu saya berikan ke jenengan ya, apa yang saya pahami seperti itu. Ingat bos, hati-hati dan waspada di Gaharu. Hati-hati dan waspada di Gaharu, hati-hati dan waspada di Gaharu. Jangan tergiur dengan manisnya Gaharu ya. Jangan tergiur dengan manisnya Gaharu. Oke, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita berlanjut nanti tentang cara-cara inokulasi, cara-cara pengupasan kulit seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.